Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nina Sundari, NIM 221135163 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan pedoman observasi terkait karakteristik peserta didik. Aspek yang akan diamati meliputi yang pertama, perkembangan fisiologis, perkembangan bahasa, etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, minat, perkembangan sosio-emosional, perkembangan moral, dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Untuk yang pertama adalah perkembangan fisiologis. Indikatornya yang pertama adalah peserta didik mengalami kenaikan berat badan. Yang kedua, peserta didik mampu mendengar dengan jelas, peserta didik mampu melihat dengan jelas, dan yang terakhir adalah peserta didik mengalami penambahan tinggi badan. Yang kedua adalah perkembangan bahasa. Indikatornya yang pertama, peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik, baik dengan guru maupun dengan teman. Yang kedua, peserta didik sudah mengerti bahwa kalimat terdapat memiliki arti yang tersirat atau bertujuan. Yang ketiga, peserta didik menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara. Yang ketiga adalah etnik. Indikatornya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan asal daerahnya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tempat di mana ia dilahirkan. Dan yang keempat adalah kultural. Indikatornya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kesenian yang ada di daerahnya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan di rumah. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyebutkan adat istiadat di daerah asalnya ia berada. Aspek selanjutnya adalah status sosial. Indikatornya yang pertama, peserta didik di rumah mendapatkan fasilitas untuk belajar. Yang kedua, peserta didik memandang status sosial dalam berteman. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan hak yang sama dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, peserta didik di sekolah mendapatkan fasilitas yang sama untuk belajar. Aspek yang keenam adalah minat. Nah, indikatornya yang pertama, peserta didik senang pada kegiatan pembelajaran dengan model atau metode yang digunakan, tidak merasa bosan dan hadir saat pembelajaran. Indikator yang kedua adalah peserta didik tertarik dengan menggunakan media pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran dan tidak menunda tugas yang guru berikan. Dan yang terakhir adalah peserta didik mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi yang ia dengar. Aspek yang ketujuh adalah perkembangan kognitif. Adapun indikatornya yang pertama, peserta didik memperoleh informasi berdasarkan pengalaman. Yang kedua, peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan apresiasi dari guru saat ia berani atau menjawab soal dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Aspek yang kedelapan adalah kemampuan awal. Adapun indikatornya yang pertama, peserta didik siap menerima pembelajaran pada hari itu. Yang kedua, peserta didik mengetahui materi pembelajaran yang akan dibahas. Yang ketiga, peserta didik mengetahui kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Dan yang kelima adalah peserta didik siap dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah peserta didik memiliki motivasi belajar terhadap materi yang akan diajarkan. Aspek yang kesembilan adalah gaya belajar. Di sini ada 3 gaya belajar yang biasanya dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama adalah gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Indikatornya yang pertama,
peserta didik mudah mengingat dari apa yang ia lihat. Yang kedua, peserta didik biasanya lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, biasanya peserta didik cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar. Dan yang terakhir, biasanya peserta didik lebih suka menggambar apapun yang ada di dalam pikirannya. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Indikatornya yang pertama, peserta didik lebih suka mengingat dari apa yang ia dengar. Yang kedua, lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan mengingat apa yang biasanya ia didiskusikan. Yang ketiga, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Dan yang gaya belajar terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Adapun indikatornya yang pertama, peserta didik senang belajar dengan metode praktek. Yang kedua, biasanya peserta didik menyukai aktivitas yang melibatkan gerak tubuh seperti permainan dan aktivitas fisik. Yang terakhir adalah biasanya peserta didik senang menghafal dengan berjalan atau melihat. Aspek yang ke-11 adalah perkembangan sosio-emosional. Nah, adapun indikatornya, yang pertama, peserta didik mempunyai sikap tanggung jawab akan tugasnya. Yang kedua, peserta didik menunjukkan rasa percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat berinteraksi dengan baik bersama temannya. Yang keempat, peserta didik mudah bergaul dengan siapapun. Yang selanjutnya, peserta didik mengucapkan rasa terima kasih setelah diberikan sesuatu. Selanjutnya adalah peserta didik mengucapkan maaf bila ia melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, peserta didik mengucapkan tolong apabila ia meminta suatu bantuan. Aspek yang ke-12 adalah perkembangan moral. Adapun indikatornya, yang pertama, peserta didik berdoa sebelum melakukan aktivitas, baik sebelum belajar, setelah belajar, ataupun sebelum makan. Yang kedua, peserta didik menghormati guru dan teman. Yang ketiga, peserta didik mematuhi aturan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik bersikap jujur dalam mengerjakan suatu tugas yang guru berikan. Dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Di sini ada dua kategori motorik, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Adapun indikator dari motorik halus adalah yang pertama, peserta didik mampu membuat garis lurus. Yang kedua, peserta didik mampu menggambar dalam bidang. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis dengan baik. Sedangkan untuk motorik kasar, adapun indikatornya adalah yang pertama, peserta didik dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat berolahraga. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjaga keseimbangan tubuh saat berlari. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.